Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala Kemenang Sumatera Pak Botekal yang hari ini bersama-sama dengan kita, juga yang kami hormati Kepala KUA Kecamatan Bukit Pak Doni SAD juga bersama-sama dengan kita, dan para staf Kementerian Agama Kabupaten Utara dan juga staf ataupun penduduk di Kecamatan Bukit dan para jamaah sekalian. Alhamdulillah wa kafa, assalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah, begitu banyak kenikmatan yang terus Allah berikan kepada kita, sehingga dengan kenikmatannya itulah kita bisa bermuajahah, bermuqabalah pada siang hari ini, tentu dengan niat untuk mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Rasulullah SAW, nikmatani alladzi maghbunun fihi ma katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang kemudian sering sekali melalaikan manusia, yaitu nikmat sehat dan nikmat sempat atau waktu luang. Maka bersyukurlah kemudian kita yang hatinya tergerak untuk tetap menunaikan kewajiban kita, penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan niat ikhlas, dan harapannya bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan seluruh rangkaian ibadah yang kita laksanakan pada siang hari ini serta 15 hari yang lalu kita melaksanakan puasa, hari ini hari ke-16, juga dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai suatu amal yang diterima di sisinya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua kalinya salawat serta salam kami kita haturkan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sendiri telah mengetahui bahwasanya beliau merupakan suri tauladan. Sudut pandang apapun kita melihat Rasulullah itu pasti menjadi suri tauladan. Sebagai pemimpin negara, tidak ada pemimpin yang paling dikagumi seluruh dunia selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai suami, sebagai kepala rumah tangga, tidak ada kepala rumah tangga paling romantis selain Rasulullah SAW. Sebagai pebisnis, tidak ada pebisnis paling unggul di masa itu selain Rasulullah SAW. Kenapa tidak? Umur 8 tahun sudah mengikuti pamannya untuk berdagang ke negeri Syam. Umur 12 tahun sudah mampu mengakomodir bisnisnya sendiri. Ya, jadi agaknya saya tidak begitu setuju ketika ada orang yang mengatakan Rasulullah itu pedagang serabutan. Padahal beliau itu bisnis kompeten sekali. Kalau istilah pemasaran, servisnya itu excellent. Kenapa umur 12 tahun itu sudah melakukan praktik bisnis ekspor impor Rasulullah? Backingan modalnya bukan orang sembarangan. Sayyidah Khadijah orang paling kaya hari itu, pemegang modal utama Rasulullah SAW. Kita katakan Rasulullah pedagang serabutan, gambaran kita hari ini itu agaknya bisnis yang dilaksanakan tidak begitu serius begitu, tetapi Rasulullah sebagai contoh pionir dalam bisnis, dan itu kemudian menjadikan kita sebagai orang-orang yang ketika di dalam menjalankan bisnis haruslah kemudian Rasulullah SAW menjadi panutan, menjadi suri tauladan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa kita hari ini telah berada di dalam bulan suci Ramadan, yang kita tahu bahwa bulan suci Ramadan diikuti dengan banyak sekali keistimewaan. Dan agaknya kita tidak begitu jeli melihat bahwa fungsi dari Ramadan itu tidak hanya sekedar untuk meningkatkan ketakwaan spiritual pribadi kita kepada Allah, atau kita kenal dengan istilah teosentris, tetapi juga Ramadan itu mengandung muatan dan fungsi nilai etik moral yang kemudian menjadikan hubungan kita personal dengan orang lain itu haruslah menjadi lebih baik, atau kita kenal dengan istilah dalam ilmu pengetahuan antroposentris. Jadi Ramadan mengakomodir dua nilai tadi, teosentris hubungan kita penghambaan kepada Allah, dan antroposentris hubungan sosial antara kita dengan orang lain. Makanya kemudian infak, sedekah, zakat digelorakan di dalam bulan suci Ramadan. Namun tidak cukup sampai di situ. Kita cenderung lupa dengan satu poin, satu nilai luhur yang bahkan erat sekali kaitannya dengan nilai-nilai Islam, dan sangat kurang mendapatkan perhatian khususnya di bulan suci Ramadan. Apa itu? Nilai ekologis.
atau kita kenal dengan istilah ekosentris. Ketiganya haruslah menjadi satu muatan yang sama, dijadikan prioritas pencapaian takwa di bulan suci Ramadan. Kita dekat dengan Allah, kita dekat dengan sesama muslim sebagai antroposentris, hubungan baik hablum minan nas. Juga kita lekat dengan lingkungan. Salah satu pemikir barat bernama Ellen White menyebutkan bahwa salah satu penyebab rusaknya lingkungan itu karena narasi agama. Narasi agama samawi, agama langit, yang menjadikan manusia itu sebagai pemimpin kehidupan, dia yang mengontrol lingkungan. Kata mengontrol lingkungan menurut Ellen White itu bermakna konotasinya negatif. Kalau mengontrol lingkungan, maka akan ada subjek, ada subjek, ada subjek, ada objek. Manusia sebagai subjeknya, lingkungan sebagai objek. Maka karena manusia sebagai subjek, lingkungan sebagai objek, maka manusia punya kekuatan untuk mengontrol dan merusak, memberdayakan, bahkan menyalahgunakan wewenangnya untuk merusak lingkungan. Lebih lanjut dalam teorinya, White menyebutkan bahwa bumi dahulu mampu merecovery dirinya sendiri. Jadi kalau ada kerusakan yang disebabkan oleh manusia, bumi cenderung mampu untuk memperbaiki keadaan dirinya. Namun hari ini panas bumi sudah berlebih, sehingga global warming itu disebabkan semakin banyak kerusakan, bumi tidak lagi kuat untuk merecovery dirinya. Ini yang disebut oleh Ellen White dalam tesisnya, yang mengatakan bahwa kerusakan alam, kerusakan lingkungan disebabkan oleh faktor agama yang memberikan keluasan kepada manusia sebagai pengontrol lingkungan, sehingga terjadinya subjek dan objek. Bagaimana kita kemudian membantah tesis ini di dalam narasi agama Islam? Ini penting sekali. Kalau kita nggak memiliki argumentasi yang baik, kita akan kalah argumentasi dengan orang Barat. Dan memang begitu kenyataannya. Sebelum kita bantah argumentasi Ellen White ini, sedikit kita kisahkan bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Adam yang pada akhirnya dinobatkan sebagai khalifah. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyara, kata Allah. Sungguh aku akan ciptakan satu makhluk di antara semua makhluk yang telah aku ciptakan. Yang pertama itu Azazil, iblis, itu makhluk paling taat. Diciptakanlah satu makhluk yang disebut dengan basyara, manusia kita. Yang pertama diciptakan Nabi Adam alaihissalam. Setelah itu kemudian diperintahkan semua makhluk itu bersujud kepada makhluk yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla, yang diciptakan dari tanah. Semuanya bersujud kecuali iblis. Apa kata Allah? Qala iblis, kenapa engkau tidak mau bersujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku, kata Allah. Ma qala ya iblis, ma manaka antas juda lima khalaqtu biyadayya. Kenapa engkau enggan untuk bersujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Ini kalau kita definisikan kedua tangan itu lebar nanti secara teologis ya. Karena tidak akan mungkin pikiran kita untuk sampai pada pembahasan tangannya Allah kayak gimana. Hilangkan di dalam pikiran kita, tasbih. Dilanjutkan, istakbarta am kunta minal alim, dan engkau itu termasuk orang-orang yang sombong, takabur, mengangkat dirinya tinggi-tinggi, atau alim, ada keadaan hatinya yang meninggi. Makanya kalau syaitan itu di akhir dalam nama itu ada alif dan nun, syaitan, ada alif dan nun di akhir, syaitan. Alif dan nun itu fungsinya di dalam nama menunjukkan sesuatu itu sempurna. Syaitan itu sempurna kesesatannya, sempurna ketidaktaatannya. Maka kita akan jumpai syaitan itu sampai selesai kehidupan ini tetap akan berada dalam kesesatan. Sama dengan Quran. Quran itu juga di akhirnya ada alif dan nun. Dalam nama itu menunjukkan kesempurnaan. Sampai dan kemudian diturunkan Al-Quran sampai akhir, dia solihun likullil amkina wa azmina. Itu alif dan nun itu dalam nama kuat sekali untuk menentukan kesempurnaan sesuatu. Nah, lebih lanjut kemudian disampaikan dalam Quran surah Al-Baqarah, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah.
Allah akan menjadikan makhluk yang basyarah tadi dijadikan sebagai khalifah. Kalau dalam tafsir ini, mohon maaf lebih banyak tentang tafsir karena saya jurusan studi S2 saya tafsir di Universitas PTIQ dan juga pendidikan kader ulama di Istiqlal Jakarta. Kalau kita lihat kata khalifah menurut tafsir Muhammadiyah, tafsir At-Tanwir memberikan definisi bahwa kalau dalam perkara Khalifatul Rasyidin itu pengganti. Tetapi kalau dalam tafsir At-Tanwir disebutkan khalifah itu perpanjangan tangan Tuhan. Manusia itu memegang posisi sebagai wasilah dari rahmatnya Tuhan. Ini dijelaskan lebih lanjut di dalam tafsir. Kita bisa akses itu kemudian. Nah, karena diciptakan sebagai khalifah, iblis jelas tidak mau bersujud, malaikat bersujud tetapi protes. Apa protesnya malaikat? Makanya sesuci-sucinya malaikat itu ada sifat namanya alim yang tadi. Istakbarta ampun taminal alim, tinggi hati. Malaikat itu ternyata punya sifat tinggi hati. Gimana kita lihat dalam ayat ini? Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, kata malaikat, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Apakah engkau ya Allah hendak menciptakan seorang khalifah pengganti dirimu di bumi itu adalah orang yang membuat kerusakan dan menumpahkan darah? Lanjut, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu. Nahnu wa nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu. Menepuk dada mereka itu mengucapkan di hadapan Allah, kami ini adalah yang selalu berupaya menyucikan dirimu dan selalu taat kepadamu. Ini kata Allah. Ini kalau kita lanjutkan, ini tauhid, penekanan. Allah agak jengkel sebenarnya ketika malaikat itu mengatakan kepada kami ini lebih unggul, lebih soleh, lebih taat dan selalu menyucikan dirimu. Kenapa engkau jadikan yang lain sebagai khalifah? Apa kata Allah? Ini a'lamu ma la ta'lamun. Ini itu ditekan di dalam stressing tafsir itu. Allah itu menekan perkataannya, saya itu lebih tahu daripada Anda. Makanya sesuci-sucinya malaikat itu di dalam ayat ini protes. Tetapi protesnya malaikat ini nggak beralasan. Ya maksudnya beralasan, bukan tanpa alasan. Terbukti dalam ayat lain disebutkan zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Ternyata yang dikatakan malaikat ini walaupun Allah jengkel itu, tapi beneran bahwa manusia itu yang tadinya mendapatkan gelar khalifah ternyata membuat kerusakan sesuai dengan teorinya alam wahid tadi, bahwa ternyata agama samawi itu memberikan legalitas manusia untuk merusak. Ada subjek dan objek dengan lingkungan. Ini sedang ngomong ini, berarti benar ya kita berusaha. Ini harus dibantah Pak, jangan begitu. Tetapi keadaannya memang begitu. Contoh misalnya kita jumpai itu ada penyu di lautan, ada karet gelang itu di perutnya penyu itu, sehingga dia bagian perutnya tidak berkembang. Bagian kepala depannya tetap berkembang besar, bagian belakangnya tetap berkembang besar, tapi bagian perutnya terikat oleh karet, terlilit oleh karet. Bisa kita bayangkan, tidak mungkin ikan main karet di lautan. Berarti yang buang karet itu siapa? Ya kita, manusia. Kita bisa bayangkan kita hidup dalam keadaan perut kita terlilit dari penyu. Jadi dalam kaidah sufi berat Pak. Dalam kaidah tasawuf itu nggak boleh ada subjek dan objek. Dalam kaidah tasawuf, selama kita berstatus sebagai makhluk, maka semua kita entitas yang sama. Tidak ada yang boleh mengatakan saya lebih tinggi dari Anda atau ada yang rendah dari saya. Termasuk hubungan kita dengan alam, dengan lingkungan. Status kita dalam ilmu tasawuf sama-sama mempunyai hak di mata Allah untuk dilindungi. Hanya bedanya menurut Zainuddin, salah satu pemikir Muslim, disebutkan bahwa yang membedakan itu adalah bahwa kalau manusia punya kemampuan untuk berkehendak, alam tidak punya kemampuan untuk berkehendak. Nah, di satu sisi lagi, di pesisir Wakatobi ini rada panjang nggak apa-apa. Di pesisir Wakatobi itu kita jumpai ada hiu besar mati. Ketika dibuka perutnya isinya 5 lebih kilogram sampah. Nggak mungkin kemudian ada ikan hiu main sampah di laut. Kerusakan lingkungan terumbu karang,
ya, dan seterusnya yang membuat lingkungan ini dan ekosistem menjadi rusak tidak disebabkan oleh binatang, Pak. Dan tidak mungkin juga pohon merusak dirinya. Pasti ada entitas yang merusak dia. Dan sangat pantas entitas itu untuk kita tujukan pada manusia. Maka teori alienat ini menjadi benar. Bahkan dalam diskursus agama kita dia jadi benar. Dan ini penting. Kemudian teori ini dibantah oleh Syekh Hussein Nasr, peneliti kosmologi dalam Islam. Beliau mengucapkan tidak ada satupun agama yang melegalisasi manusia untuk merusak lingkungan. Itu tesis pertama. Kemudian beliau lanjutkan, perusakan terhadap lingkungan disebabkan karena kurangnya nilai spiritual seseorang, turunnya etika dan etik moral yang dimiliki oleh manusia. Sehingga dengan kurangnya nilai spiritual dia berjarak dengan Tuhan. Ketika seseorang dia berjarak dengan Tuhan, dia akan dikuasai oleh nafsu kepentingannya sendiri untuk kemudian mengeksploitasi alam. Jadi tesis yang disampaikan oleh Ellen White tadi ini dibantah oleh Syekh Hussein Nasr yang menyebutkan nggak mungkin agama melegitimasi hadirnya perusakan terhadap lingkungan. Yang ada hanyalah bahwa manusia ini berjarak dengan Tuhan, karena dia tidak lagi memiliki nilai spiritual yang cukup untuk mengontrol kapasitas dirinya, sehingga dia tergoda oleh hawa nafsunya untuk merusak lingkungan. Dan itulah yang terjadi. Makanya kalau kita bergandeng dengan Al-Quran, Al-Quran merupakan petunjuk di situ. Kita tahu bahwa sejarah menunjukkan Rasulullah SAW bahkan dalam keadaan peperangan beliau melarang apa? Beliau melarang memotong pepohonan pertama. Beliau melarang merusak perkebunan. Beliau melarang merusak sumur. Ini lingkungan semua basisnya. Kita bisa bayangkan dalam keadaan perang Rasulullah masih memikirkan, disampaikan kepada para prajurit itu untuk kemudian jangan merusak kebun. Khalifah Umar juga menyebutkan bahwa Ihya'ul Mawat itu penting sekali, menghidupkan tanah mati. Saya nggak tahu apakah disini dipraktikkan atau tidak. Di pemerintahan Khalifah Umar itu kalau ada tanah, dia tidak kemudian dimanfaatkan selama 2 tahun, dicabut hak miliknya, kemudian diakuisisi oleh negara. Itu bentuk kezaliman kita dengan lingkungan. Kalau membiarkan satu tanah, dia tidak dikelola selama 2 tahun. Itu namanya Ihya'ul Mawat, menghidupkan tanah yang mati. Penting banget untuk kemudian lingkungan ini tetap lestari. Islam itu mensupport luar biasa tentang pelestarian lingkungan, dan itu yang kurang disampaikan ketika bulan suci Ramadan. Memang teosentris itu paling utama, menjaga hubungan harmonis kita dengan Tuhan. Antroposentris menjaga hubungan harmonis kita dengan sesama manusia. Tetapi kita lupa bahwa kita juga berada di atas bumi Allah yang kemudian kita punya gelar khalifah untuk menjaga dan memakmurkan dengan spiritual yang tinggi. Kalau kita nggak punya spiritual, berusaha bumi. Dan inilah yang terjadi. Nah, yang pertama bisa kita lakukan dalam bulan Ramadan ini adalah salah satunya dengan minimal sampah plastik kita mampu kurangi, buang sampah pada tempatnya, ya, menjaga kebersihan. Itu hal yang pertama yang bisa kita lakukan hari ini. Ya. Tentu juga kalau bisa perlu, kalau kata hadis itu disebutkan kalau engkau menjumpai kemungkaran paling bayar biadil, jadi itu dimana kekuasaan. Makanya pemerintah penting betul untuk kemudian ada hutan lindung supaya ekosistem tetap terjaga, ada hewan-hewan yang dilindungi, tidak gampang kemudian diburu. Ini juga penting. Ini dalam Islam itu kuat. Kita tahu ada maqasid syariah dalam Islam. Ya, diprakarsai oleh Imam Al-Juwaini atau kita kenal dengan Imam Al-Haramain. Dilanjutkan perjuangannya dalam menjelaskan maqasid oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Dilanjutkan pula penjelasan itu oleh Asy-Syatibi di dalam maqasid syariah 2 jilid. Beliau menjelaskan bahkan ditambahkan oleh Ibnu Asyur kalau maqasid syariah cuma ada 5, hifdzul din, hifdzul nafs, hifdzul aql, hifdzul nasab dan hifdzul mal. Sekarang ditambah oleh Ibnu Asyur hifdzul bid'ah, menjaga lingkungan hidup. Syariat itu mengakomodir menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga harta. Maka sekarang syariat itu juga harus menjaga lingkungan hidup di mana kita kemudian hidup. Dan inilah penting pesan Ramadan untuk kemudian kita bisa bersama-sama berupaya untuk menjaga lingkungan kita, minimal dengan menjadikan lingkungan di mana kita berada tetap bersih, yang menjadikan lingkungan di mana kita berada sampahnya itu kemudian kita bisa sesuaikan di mana tempatnya dibuang, yaitu situ tempat kita buang sampah, mengurangi penggunaan plastik, bagian dari cara kita untuk menjaga kelestarian lingkungan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan
kesempatan yang mulia ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Semoga kita bisa menjadi hamba yang muttaqin. Kata la'allakum itu la'alla dalam nahu itu ada istirja, sesuatu yang perlu diusahakan. Termasuk juga untuk jadi muttaqin kita harus dekat dengan alam. Usahanya adalah menjaga alam itu sendiri. Billahi fi sabilillah fastabiqul khairat. Nun wal qalami wa ma yaskurun. Allahumma fiqh